Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 Praktikum Fauna Kalimantan. Kami sedang di kawasan hutan Tahura. Di sini kami ingin mengamati hewan rusa timur. Dan binturong. Saksikan kegiatan kami pada hari ini. Bye. Rusa timur jantan memiliki tubuh ramping dengan tinggi bahu sekitar 100-110 cm. Ciri morfologi khasnya adalah sepasang anter atau tanduk bercabang yang hanya dimiliki oleh rusa jantan. Warna rambut rusa timur umumnya berwarna coklat keabu-abuan dengan bagian ventral yang lebih terang. Struktur khusus gonad jantan meliputi testis yang terletak di dalam skrotum dan berfungsi sebagai organ penghasil sperma dan hormon testosteron. Ukuran testis akan membesar pada saat musim kawin yang menandakan kesiapan reproduksi. Rusa timur merupakan herbivora yang memakan rumput, dedaunan, tunas muda, dan buah-buahan. Habitat alaminya meliputi padang rumput, semak belukar, savana, serta hutan terbuka di dataran rendah dan perbukitan. Rusa jantan cenderung bersifat teritorial terutama pada saat musim kawin. Mereka akan hidup dalam kelompok kecil atau soliter di luar musim kawin. Populasi aslinya tersebar di wilayah Nusa Tenggara dan telah diintroduksi ke daerah lain seperti Australia bagian utara dan Papua. Rusa timur bersifat krepuskular, yaitu aktif pada sore dan pagi hari. Mereka menggunakan waktu ini untuk mencari makan dan beraktivitas sosial. Pada siang hari, mereka lebih banyak beristirahat di tempat teduh. Aktivitas jantan akan meningkat selama musim kawin yang ditandai dengan perilaku perebutan betina. Berdasarkan IUCN Red List, rusa timur dikategorikan sebagai vulnerable atau rentan. Penurunan populasi terjadi akibat perburuan liar, fragmentasi habitat, dan konversi lahan menjadi pertanian atau pemukiman. Di Indonesia, rusa timur dilindungi oleh undang-undang dan masuk ke dalam daftar satwa yang dilindungi. Upaya konservasi yang dilakukan meliputi penangkaran, pengawasan di habitat alami, dan reintroduksi di kawasan konservasi. Rusa timor betina atau memiliki nama ilmiahnya Cervus timorensis memiliki tubuh yang ramping dan anggun dengan panjang tubuh sekitar 1,5 hingga 1,8 meter dan berat berkisar 60 hingga 100 kg. Warna rambutnya coklat keabu-abuan, lebih terang di bagian perut dan bagian dalam paha, memberikan efek kamuflase alami di habitatnya. Bentuk kepalanya ramping, dihiasi mata besar berwarna hitam kecoklatan dan telinga yang tegak berbentuk oval untuk mendeteksi suara predator. Tidak seperti pejantan, rusa betina tidak bertanduk, membuat tampilannya lebih halus dan anggun. Kakinya panjang dan ramping, dilengkapi kuku belah berwarna hitam yang memudahkan berlari cepat di medan terbuka. Ekor pendeknya berwarna coklat di luar dan putih di bagian dalam, sering dikibaskan sebagai sinyal komunikasi saat merasa terancam. Secara reproduksi, rusa betina memiliki pasang ovarium dan uterus bercabang dua. Kas mammalia plasental mendukung kehamilan hingga melahirkan anak setiap tahunnya. Secara anatomi, rusa timor betina memiliki kerangka yang ringan namun kokoh, paru-paru dan jantung yang besar untuk mendukung ketahanan berlari, serta sistem pencernaan ruminansia yang memiliki 4 rumen yang berupa rumen, retikulum, omasum, dan abomasum untuk mencerna tumbuhan berserat. Dalam ekologi, rusa timor betina biasa hidup di hutan terbuka, padang rumput, hingga sabana. Menurut IUCN, rusa timor berstatus vulnerable, terutama akibat perburuan liar dan rusaknya habitat. Oleh karena itu, menjaga keberadaan mereka adalah tanggung jawab kita semua. Binturong dengan nama ilmiah Arctictis binturong adalah mamalia arboreal yang unik dan menawan. Tubuhnya besar, bisa mencapai panjang 96 cm dengan ekor yang hampir sepanjang tubuhnya. Ekor ini
berfungsi layaknya tangan tambahan untuk mencengkram erat dahan pohon saat memanjat atau beristirahat. Bulunya hitam pekat hingga keabu-abuan menutupi tubuhnya, lebat dan kasar, dihiasi uban putih yang tersebar tak beraturan. Telinganya kecil dan membulat, dihiasi helaian rambut putih di bagian pinggir. Cakarnya yang tajam dan kaki pendeknya membuatnya ahli menjelajah kanopi hutan. Tak kalah uniknya, betinanya memiliki pseudopenis, struktur mirip penis yang langka ditemukan pada mamalia betina lainnya. Adapun adaptasi arborealnya, selain dari ekor, ada cakarnya yang melengkung dan jari-jari yang fleksibel membuatnya mudah menavigasi kehidupan di hutan. Kelenjar perianalnya juga menghasilkan aroma yang khas sebagai penanda wilayah dan sarana komunikasi. Secara ekologis, binturong adalah omnivora opportunis. Ia memakan buah, terutama dari genus Ficus, serangga, telur hingga bangkai. Ia berperan penting dalam ekosistem sebagai penyebar biji dan pengendali fauna kecil. Habitat alaminya meliputi hutan primer dan sekunder di Asia Selatan hingga Tenggara, termasuk Kalimantan. Namun, ancaman deforestasi terus menyempitkan ruang hidupnya. Aktivitas binturong berlangsung di malam hari dan senja, dengan puncak pada pukul 4 hingga 6 pagi dan 8 hingga 10 malam. Saat siang hari, ia lebih sering diam beristirahat di cabang pohon. Saat ini, binturong dikategorikan sebagai spesies yang rentan menurut IUCN dan masuk dalam Appendix 3 menurut Science. Di Indonesia sendiri, status perlindungannya ditegaskan dalam Peraturan Permen LHK tahun 2018. Untuk melestarikannya, dilakukan upaya konservasi secara in situ, seperti di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam. Perlindungan terhadap binturong ini bukan hanya menyelamatkan satu spesies, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis yang kaya akan kehidupan.